Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Messi Suhailini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Febrioni, salah satu guru matematika terhebat di SMA Negeri 1 Lintobuo. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam, Bu Messi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Yani? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Bu ya. Untuk hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi, yang mana sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau saya akan melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas yang Ibu ajarkan. Nah, tujuannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Percakapan pra-observasi ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, dengan tujuan Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri, sehingga bisa menampilkan yang terbaik untuk anak di dalam kelas nantinya. Nah, yang pertama mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Salah satunya itu, kira-kira besok tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya Bu? Baik, Bu Messi. Jadi tujuan pembelajaran di besok yang saya lakukan yaitu yang pertama, peserta didik tersebut dapat menggambarkan diagram pencar dan diagram scatter data bivariat. Yang kedua, peserta didik tersebut dapat menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram pencar tersebut, Bu. Iya, baik Bu ya. Kemudian untuk area pengembangannya Ibu, itu di bagian mana ya yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi tersebut? Baik, Bu Messi, kalau untuk area pengembangan di sini saya akan menggunakan dua, yaitu yang pertama ada pengembangan pengetahuan, kemudian ada keterampilan juga, Bu ya. Jadi kalau untuk pengetahuan, siswa di sini dapat menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. Kemudian kalau untuk keterampilannya, siswa di sini dapat menggambar diagram pencar atau diagram scatter data bivariat, Bu. Baik Ibu, jadi ada dua aspek besok ya Bu ya, aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan. Nah, saya juga ingin mendengar ini Ibu, bagaimana untuk rancangan pembelajaran Ibu besok? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan? Mungkin modelnya atau metodenya begitu? Baik, Bu, untuk strategi yang akan saya gunakan di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan model yang saya gunakan di sini yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab, Bu. Oh, jadi rencananya Ibu di dalam kelas akan menggunakan strategi pembelajaran dengan model problem based learning ya Bu ya, berdasarkan masalah dengan metodenya diskusi dan tanya jawab. Begitu ya Bu Yani ya? Iya, Bu. Nah, kemudian Ibu kalau untuk media pembelajarannya itu kira-kira apa ya media yang akan Ibu gunakan besok? Kira-kira untuk media yang akan saya gunakan besok media PowerPoint dan LKPD, Bu. Oh, begitu Bu ya. Jadi Ibu akan menggunakan medianya besok PowerPoint dengan LKPD. Nah, kemudian kapan ya Bu ya saya bisa melihat kegiatan Ibu dalam proses pembelajaran itu? Kira-kira hari apa, kemudian di kelas mana, dan jam berapa ya Bu ya? Nah, kebetulan saya besok ada jam, Bu, di jam ke-56, tepatnya di lokal 11 F4, Bu. Jadi besok di kelas F4 jam 56 saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya, melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja nanti yang saya temukan di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi ini saya akan melakukan percakapan terakhir ya Bu
namanya percakapan pasca observasi. Nanti untuk percakapan ini juga akan didampingi oleh Ibu PP kita atau pengajar praktik nantinya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya di sini mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan yang sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang telah kita lakukan hari ini, Bu. Baik Ibu Yani, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu mendapat ada hal baik yang Ibu dapatkan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Semoga besok di kegiatan observasi kelas berjalan dengan lancar ya Ibu Yani ya. Baik Ibu, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran untuk matematika kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengetahui bagaimana kabarnya semuanya. Apakah sehat? Sehat, Bu. Bagaimana untuk kesiapan belajarnya? Apakah sudah rapi? Ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita di sini akan memahami materi tentang statistika. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita telah melakukan kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas yang kita bentuk kemarin, yang pertama datang tepat waktu, kemudian menjaga ketenangan kelas, kemudian tidak boleh mengeluarkan HP dalam saat pembelajaran, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir, nak? Untuk Aisyah Andini ada? Andini, Bella, Kezia, Kevin, Ahmad. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menggambar diagram pencar atau diagram scatter. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menginterpretasikan diagram pencar dan menentukan arah bentuk tren data dari diagram pencar tersebut. Jadi untuk tahap selanjutnya, kita masuk kepada alur kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, silakan Ananda ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah Anda melihat gambar di depan? Ini gambarnya. Tunggu sebentar ya. Ini gambarnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Kebakaran. Jadi di gambar ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang berhubungan dengan gambar ini. Yang pertama, pernahkah Anda melihat gambar di depan? Pernah? Pernah. Silakan berdiri, nak. Semangat, Yud. Dah, gerak dah. Sip. Goyang. Ini.
Emang guys. Tidak mau. Nah, setelah sedikit sedikit dan kita masih semangat. Ya. Walaupun sekarang masih jam rentang, masih siang, masih capek ya. Jadi untuk sekarang kita kan materi kita tentang statistika. Waktu kelas 10 anak-anak sudah belajar statistika. Jadi statistika itu yang anak-anak belajar di kelas 10 tentang apa? Tentang pengumpulan data. Ada dengan diagram apa? Yang batang. Diagram batang, kemudian dengan diagram garis, kemudian dengan diagram lingkaran. Masih lupa? Baru kemarin pas 10. Nah, jadi untuk sekarang kita statistika, jadi kita materinya tentang diagram pencak, membuat grafik dari diagram pencak. Jadi sebelumnya Anda sudah Ibu berikan video pembelajaran di link kemarin di grup sudah diberikan. Jadi sekarang Anda silakan duduk berkelompok sesuai
untuk kelompok A2.
Pelajaran kali ini sangat menyenangkan karena Ibu sudah menjelaskan materi dengan baik dan juga berupa materi yang menarik. Dan dengan cara berkelompok kami lebih mudah memahami materi dengan cara berdiskusi. Terima kasih. Oke. Bagaimana hasil pembelajaran kita hari ini? C. Selain dari Kevin. Masih banyak anggota yang lain ya? Ya, silakan. Materi ini mudah dipahami kalau diikuti dengan baik dan pembelajarannya juga menarik karena menggunakan proyektor. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk tugas minggu depan kerjakan soalannya buku paket halaman 85 ya. Jadi untuk penugasan berikutnya kan masih ada kelompok yang belum siap. Bisa Anda buat dalam bentuk PPT juga boleh, video juga boleh hasil yang Anda kerjakan yang tadi ya. Jadi itulah kita tampilkan untuk tugas berikutnya. Jadi silakan Anda untuk istirahat, sholat, makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Messi Suhairini, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Lindowo, Kabupaten Tanah Datar, akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi yang mana saya ditemani oleh Ibu Febrioni selaku guru yang telah diobservasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Deswita, sebagai pengajar praktek dari CGP Angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Yoni, Ibu Des. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yoni terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, Ibu Messi, terima kasih. Jadi perasaan saya setelah dilakukan observasi kemarin, mungkin karena belum terbiasa, jadi saya bertegang, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha lebih baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu untuk area pengembangannya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan dengan harapan pembelajaran yang sudah Ibu hadirkan? Baik, jadi kalau untuk programnya sudah membuat modul ajar. Kemudian kalau untuk tahap pengembangannya, saya melihat dari pengetahuan dan pelajaran dari siswa tersebut. Jadi kalau untuk pengetahuan, di sini akan menginvestasikan kegiatan sejak pada tuntutan sendiri. Kemudian kalau untuk keterampilannya di sini, siswa tersebut dapat menambah suatu kegiatan. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum ya Bu? Jadi menurut saya untuk yang area pengembangannya alhamdulillah sudah berhasil berjalan dengan baik. Bisa dijelaskan Bu hal baik yang sudah Ibu dapatkan dalam proses pelajaran? Baik, kalau untuk hal baik yang pernah saya lakukan di sini, untuk pengelolaan kelas saya sudah melakukan secara maksimal, kemudian sudah dapat penerapan dari KSP tersebut.
sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian ada tidak hambatan atau kendala yang Ibu temukan selama kegiatan pembelajaran? Jadi kalau untuk kekurangan atau hambatannya mungkin di sini sering terjadi juga untuk guru lain. Banyaknya siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar bersama. Jadi kekurangan yang Ibu atau hambatan yang Ibu temukan adanya siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran ya. Nah kira-kira ada berapa banyak siswa yang mengalami hambatan atau kendala yang disebutkan tadi? Dilihat dari sekitar persen ya, lumayan juga ya Bu ya. Nah kira-kira menurut Ibu kenapa murid tersebut dia kurang aktif dalam pembelajarannya? Apa kendalanya menurut Ibu? mungkin kalau gini dari mahasiswa yang terlalu banyak sehingga anggota setiap kelompok itu terlalu banyak sehingga di situ mungkin dilihat orang. Jadi karena terlalu banyaknya anggota dalam satu kelompok ya Bu ya. Kemudian di sini saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Jadi di sini saya akan bagi kelompok sesuai dari minat anak. Kita lihat gaya belajarnya, ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam melakukan proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian siswa tersebut dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu. Jadi baik rencananya untuk kedepannya nanti untuk proses pembelajarannya Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid dalam proses pembelajaran dengan menggunakan atau menyesuaikan gaya belajarnya ya Bu ya, baik itu gaya belajar yang visual maupun yang audio ataupun kinestetik ya Bu. Nah kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu rancang tadi? Kalau waktunya mungkin sekarang belum ada waktu karena kita ada kesibukan. Insya Allah akan diusahakan dalam waktu yang dekat Bu Messi. Baik Bu, berarti dalam waktu secepatnya lah Bu ya akan melakukan merealisasikannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Desfitria sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas kepada Ibu Desfitria. Oke, terima kasih Bu Messi dan Bu Yoni sudah bekerja sama, sudah melakukan pra-observasi dan observasi kelas, dan kali ini pasca observasi. Setelah saya amati tadi ya perbincangan antara Bu Messi dan Bu Yoni, dimana dalam pasca observasi kan kita diminta untuk meningkatkan keterampilan coaching. Ya, kita tahu bahwa coaching itu adalah memberikan suatu proses di mana seorang coach menanyakan, memberikan beberapa pertanyaan kepada seorang coach sehingga nanti coach mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dari perbincangan tadi kelihatan bahwa Ibu Messi sudah menerapkan keterampilan coaching yang diminta, di mana alur-alur pada coaching itu seperti yang kita ketahui alur kita sudah dilalui dengan baik. Intinya tujuannya sudah disampaikan tadi sehingga Ibu Yuni mengerti dengan tema sudah disampaikan dengan baik. Identifikasi rencana pengembangan dari Bu Yoni ke depannya setelah melakukan observasi, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawabnya juga sudah mampu
disampaikan oleh Ibu Yuni beberapa hal yang akan dilaksanakan ke depannya, rencana pengembangan dari proses observasi yang sudah dilakukan. Sangat luar biasa sekali. Ternyata memang setelah kita mempraktekkan, melaksanakan apa yang mungkin yang tadi kita pahami dalam modul atau dalam call dengan Ibu Fasilitator dapat Ibu Messi terapkan dengan baik. Jadi terima kasih banyak Ibu Saudara PP, bangga dengan Bu Messi, dan juga terima kasih juga kepada Bu Yoni yang sudah bersedia menemani, membersamai Ibu Messi untuk melaksanakan tugas sebagai CGT. Hanya itu yang Bapak Ibu sampaikan, teruslah bersemangat menerapkan proses coaching ini dengan menerapkan keterampilan dan alur-alurnya. Jadi tidak terhenti hanya sampai di sini. Nanti kita kembangkan lagi pada materi-materi yang lain atau permasalahan yang lain yang mungkin saja perlu kita coaching. Ya, terima kasih. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas pandangannya, atas tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang kita lakukan pada saat ini. Mungkin hanya itu juga Ibu. Terima kasih juga Ibu Yoni, Ibu Des sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.